don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama yang Nafisa, Fauziatul Barokah, dan rekan saya Rizky Zahra Mutiara. Pada hari ini kita punya sesuatu yang spesial banget, yaitu kami akan mengajak kalian mengulik lebih dekat destinasi seni baru di Bandung yang katanya baru resmi dibuka 2 bulan lalu pada tanggal 11 Agustus 2025, yaitu Museum Sri Hadi Sudarsono. Betul banget Nafisa, museum ini didedikasi untuk maestro karya seni rupa Indonesia Sri Hadi Sudarsono. Nah, di vlog kali ini kita akan mengulik sejarah dan melihat karya-karyanya, dan juga kita akan memberikan info lengkap untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Yuk lanjut perjalanan kita selanjutnya. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? Museum Sri Hadi Sudarsono mulai dibangun pada tahun 2022 dan dirancang oleh arsitek ternama Indonesia, Andra Matin. Beliau dikenal lewat karya arsitekturnya yang minimalis, elegan, dan menyatu dengan alam. Bangunannya berdiri megah di Jalan Cumbulit nomor 173, Bandung, dan memiliki 4 lantai dengan konsep less is more, dengan ruang terbuka tanpa tiang penyangga di bagian tengah. Desain ini membuat suasana museum terasa luas, lapang, dan nyaman untuk menikmati karya seni. Benar banget Nafisa, desain Andra Matin ini sangat memperhatikan permainan cahaya alami. Banyak bagian dinding dan atap yang dibuat dari bahan transparan, sehingga sinar matahari bisa masuk lembut ke dalam ruangan dan menonjolkan warna asli dari setiap lukisan. Selain itu, elemen batu alam, beton ekspoks, dan kaca besar digunakan untuk menciptakan kesan sederhana tetapi tetap modern. Ini membuat suasana museum tenang dan kontemplatif, yang sejalan banget dengan nilai-nilai yang sering muncul dalam karya Sri Hadi Sudarsono. Desain tangga melingkar dan area terbuka di tengah bangunan yang mencerminkan filosofi perjalanan Sri Hadi. Keren banget ya Rizky, jadi bukan cuman karya seninya aja yang memiliki nilai tinggi, tapi bangunan museumnya juga memiliki makna dan estetika yang luar biasa. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku. Berada di lantai 1, pusat kegiatan utama Museum Sri Hadi Sudarsono. Disinilah biasanya perjalanan pengunjung dimulai. Tepat di depan kita ada meja resepsionis, tempat pembelian tiket dan informasi kunjungan. Untuk tiketnya kita kalau di weekday 30.000, di weekend kita 40.000 per orang. Untuk pelajar SD, SMP, SMA kita dapat diskon 50%. Untuk di weekend kita 40.000. Jam operasional kita mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau untuk weekday itu sampai dari hari Selasa sampai Jumat. Weekendnya Sabtu Minggu sama tanggal merah. Senin kita libur, ya tutup. Tutup buat istirahat. Baik, terima kasih ya
Teh. Sama-sama. Informasinya membantu sekali untuk Iya. teman-teman yang ingin datang. Boleh, Jadi silakan. teman-teman yang ingin datang jangan lupa catat tanggalnya dan waktunya ya. Di sebelah resepsionis ada perpustakaan seni yang luar biasa indah. Lihat, rak bukunya memanjang dari ujung ke ujung dinding dengan desain modern dan penerangan lembut dari setiap raknya. Koleksinya lengkap banget, mulai dari buku seni rupa Indonesia, katalog pameran, hingga arsip perjalanan karya Sri Hadi Sudarsono. Benar banget, perpustakaan ini terbuka untuk umum dan pengunjung bisa membaca langsung di tempat. Suasananya tenang dan nyaman, dengan pencahayaan alami dan meja kecil di tengah ruangan untuk membaca buku-buku pilihan kurator. Tempat ini juga sering dimanfaatkan mahasiswa seni untuk riset dan referensi tugas. Nah ini terdapat toilet dan ruang outdoor yang bisa dijadikan untuk tempat beristirahat sejenak. Ruang outdoor ini suasananya menenangkan sekali. Dari sini kita bisa melihat panorama kota Bandung dan menikmati udara segar setelah berkeliling. Meskipun sederhana, area ini dirancang dengan estetika minimalis khas arsitek Andra Matin yang terbuka, lapang, dan harmonis dengan alam. Lantai utama ini memang menjadi jantung museum. Disinilah pengunjung pertama kali merasakan perpaduan antara seni, pengetahuan, dan ketenangan ruangan. Setelah puas menikmati fasilitas di sini, kita bisa lanjut ke ruangan pameran utama di lantai utama untuk melihat langsung karya-karya besar sang maestro. Jadi kita lanjut ke pameran dan melihat seperti apa keindahan lukisan-lukisan karya Sri Hadi Sudarsono yang terkenal. Perjalanan membawa Lukisan air mancar karya Sri Hadi Sudarsono dibuat pada tahun 1973 pada media cat minyak di atas kanvas berukuran 130 dikali 130 cm. Lukisan ini pertama kali dipamerkan dalam pameran tunggal Sri Hadi di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada tahun 1974. Lalu sempat dipajang di Paviliun DKI Jaya, Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1975. Karya ini menampilkan suasana air mancur bundaran Hotel Indonesia yang dikelilingi papan reklame besar dari merek-merek Jepang seperti Hitachi, Toyota, Toshiba, dan Sony. Dengan penggambaran tersebut, Sri Hadi menyampaikan kritik sosial terhadap wajah kota Jakarta yang kala itu mulai dipenuhi oleh unsur-unsur komersial dan kehilangan nilai estetikanya sebagai ruang publik. Namun, lukisan ini sempat menimbulkan kontroversi. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, merasa tersinggung karena menganggap karya tersebut menjelekan wajah ibu kota, hingga ia sempat mencoret lukisan itu dengan ballpoint hitam. Setelah dijelaskan makna sebenarnya bahwa lukisan tersebut merupakan kritik konstruktif terhadap maraknya papan reklame dan kapitalisasi ruang kota, Ali Sadikin akhirnya meminta maaf kepada Sri Hadi. Karya air mancar kemudian diakui sebagai salah satu karya penting dalam perjalanan seni rupa modern Indonesia yang menandai fase kritik sosial dan refleksi urban dalam perjalanan artistik Sri Hadi Sudarsono. Setelah menikmati karya ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke lantai ground untuk melihat karya-karya sang maestro lainnya. Ayo kita lanjut ke lantai bawah, yaitu Galeri Pameran 2, di mana kita bisa melihat karya-karya beliau lainnya. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Sekarang kita berada di lantai ground, tepatnya di Galeri Pameran 2. Di sini para pengunjung bisa melihat karya-karya yang menggambarkan keindahan dan juga energi alam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali Nafisa, setiap lukisan
lukisan yang ada di ruangan ini mempunyai cerita tersendiri, pesona seperti Borobudur yang mempunyai makna spiritual. Ini menggambarkan Candi Borobudur di bawah sinar bulan dengan nuansa tenang dan spiritual. Pendar cahaya di puncak candi menggambarkan perjalanan menuju pencerahan dan juga perdamaian spiritual. Lukisan ini memvisualisasikan sungai berkelok di Papua yang berkilau seperti emas, yang sebuah kuat dan dinamis, dan menggambarkan kekayaan alam di Papua. Keren banget ya Rizky. Karya-karya di sini seolah mengajak kita untuk merenungkan hubungan antar manusia, alam, dan spiritualitas. Betul Nafisa. Karya-karya ini membuat kita tahu bahwa keindahan alam bukan hanya keindahan visual, tapi juga energi dan kehidupan. Magnolia, she could have anyone in the world. Floats around town in a golden gown, born in a castle. Sekarang kita berada di lantai bawah tanah atau multimedia. Ruangan ini terasa lebih tenang dan juga hangat dibandingkan ruangan-ruangan sebelumnya. Di sini, pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menikmati beberapa lukisan karya maestro Sri Hadi Sudarsono. Meski jumlahnya tidak banyak, tiap karya yang dipajang di sini memiliki nuansa yang lebih personal dan mendalam. Lukisan Dakota 1973 karya Sri Hadi Sudarsono adalah sebuah monumen visual yang mengabadikan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karya ini sangat terkait dengan peristiwa Dakota VTCLA di Yogyakarta pada 29 Juli 1947, di mana pesawat yang membawa bantuan medis dan para perintis TNI Angkatan Udara ditembak jatuh oleh Belanda. Peristiwa heroik yang menewaskan para pahlawan seperti Abdul Rahman Saleh dan Agustinus Adi Sucipto ini menjadikan pesawat Dakota sebagai simbol pengorbanan, diplomasi, dan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan, yang kemudian diangkat oleh Sri Hadi ke dalam lukisannya. Secara visual, Sri Hadi melukis pesawat Dakota dengan komposisi kuat dan simetris, seolah lepas landas ke arah penikmat. Gaya ekspresionisnya terlihat dari sapuan kuas bebas dan palet warna terbatas. Warna coklat tanah yang kontras dengan biru langit dipakai untuk menciptakan kesan monumental. Melalui pendekatan ini, ia mengabstraksi oleh objek nyata menjadi simbol yang penuh makna. Karya ini tidak hanya menjadikan ikon seni rupa Indonesia, tetapi juga penghormatan abadi di mana nama pahlawan dalam peristiwa tersebut diabadikan menjadi nama bandara dan pangkalan udara di Yogyakarta. Selain untuk menikmati karya, ruang multimedia juga dirancang untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung. Di sini tersedia tempat duduk yang nyaman dan colokan charger untuk mengisi daya gawai. Jadi, sambil beristirahat, kita tetap bisa menikmati suasana artistik dari ruangan ini. Konsepnya sederhana, tapi tetap syarat makna. Ruang untuk merenung, menikmati, dan mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan ke lantai berikutnya. Setelah menikmati ketenangan di ruang multimedia ini, mari kita naik ke lantai 4, lantai paling atas dari gedung museum ini. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. Sekarang kita sudah berada di lantai paling tinggi dari Museum Sri Hadi Sudarsono, yaitu area kafe. Setelah menjelajahi berbagai lantai dan melihat karya-karya Pak Sri Hadi, akhirnya kita bersantai di sini. Suasananya tenang banget ya. Desain interior kafe ini sederhana tapi elegan. Meja yang terbuat dari kayu memberi kesan hangat, sementara dinding kaca besar memungkinkan cahaya alami masuk, membuat ruangan terasa lapang dan damai. Yang menarik,
Di bagian outdoor cafe ini juga ada ornamen-ornamen khas Bali seperti patung Ganesha dan figur Dewi yang berdiri berpasangan. Perpaduan unsur budaya Bali dan suasana modern ini bikin tempatnya terasa sakral tapi juga nyaman. Kita bisa menikmati kopi sambil merenungkan perjalanan seni yang baru saja kita alami. Area outdoor ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung. Dari sini, pemandangan kota Bandung terlihat luas dan tenang, perpaduan sempurna antara seni alam dan arsitektur. Kalau sore hari, mataharinya pas banget di sini. Cahaya keemasan yang hangat terasa seolah menyatu dengan suasana museum ini yang tenang, reflektif, dan penuh makna. Benar, setelah melalui perjalanan dari lantai bawah hingga ke sini, kita seperti diajak memahami makna kehidupan lewat karya, warna, dan keheningan. Ini bukan sekedar museum, tapi pengalaman spiritual yang lembut. Setiap lantai di museum ini bercerita, mulai dari ekspresi perjalanan, nilai-nilai budaya, dan juga refleksi mengenai hubungan manusia dan alam. Semua dirangkum menjadi perjalanan yang penuh dengan makna. Karya Sri Hadi Sudarsono bukan hanya tentang bentuk dan warna, tetapi tentang ketenangan, kejujuran, dan mendalam tentang dunia. Dari ruangan bawah tanah dan atap langit, kita diajak untuk merasakan, tidak hanya untuk melihat. Terima kasih telah menemani kami untuk menelusuri keindahan karya-karya yang ada di dalam Museum Sri Hadi Sudarsono ini. Kalau kamu ingin merasakan langsungnya bagaimana seni berbicara dalam jiwa, datang dan jelajahi sendiri museum ini. Dijamin pengalaman yang gak akan terlupakan. Dan jangan lupa untuk terus mendukung museum-museum yang ada di Indonesia dengan cara berkunjung dan membagikan kisahmu. Saya Nafisa, Saya Rizky, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.